Oke, oke, kita mulai sesi kali ini. Sesinya adalah eh, ngobrol-ngobrol santai, seru dan penuh manfaat. Kita accept dulu teman-teman yang udah ada di waiting room ya. Oke, mantap. Oke, oke. Malam hari ini pesertanya hanya 3 orang. Em, Oke, jadi biar mempersingkat waktu, kita langsung aja sambil ini nanti kan kita record kalau misal teman-teman pengusaha kuliner yang lain nanti mau nonton videonya hasilnya gimana, ilmu-ilmu daging nih dari Mas Furkon ya, nanti bisa nonton ulang di YouTube, which is ini ya videonya yang diupload nanti videonya yang ini. Oke, teman-teman pengusaha kuliner, perkenalan dulu dari saya sendiri. Saya adalah Agung Haryadi, owner dari Martabak Kang Pandan dan founder komunitas pengusaha kuliner ID yang emang bertujuan untuk sebagai wadah untuk sharing, untuk networking, untuk business matching ya antara pengusaha kuliner di seluruh Indonesia. Untuk sekarang sih pengusaha kuliner ID base-nya kan Jabodetabek, tapi zaman semakin maju digital, maka siapapun ya asal punya usaha kuliner atau pengen buka usaha kuliner ya bisa gabung di pengusaha kuliner ID kapanpun, tinggal daftar aja. Daftarnya di mana? Daftarnya di website pengusahakuliner.id. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, hari ini kita langsung aja masuk ke pembahasan utama. Di sini udah hadir bersama kita Mas Furkon. Halo Mas Furkon, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mas Agung sudah Ya, diperkenalkan. ya. Nah, agenda hari ini kita belajar nih, pengen belajar dari Mas Furkon. Sebelum kita masuk ke materi nih, Mas. Hmm. Sebelum kita masuk ke materi soal pertanyaan-pertanyaan soal bisnis, kita pengen tahu dulu sebenarnya Mas Furkon tuh backgroundnya, latar belakangnya, terus mungkin latar belakang pendidikan. Waduh, mantep masih di mall ya. Masih di mall saudara-saudara, tapi tetap Zoom ya, sharing ya. Semangat Bisa. baginya nih. Bisa Iya, di. saya gantian istri saya aja yang nyetir. Sayanya jadi penumpang aja. Oh gitu. Oh iya sip. Iya. Ya biar Hmm. lebih aman ya. Mantap. Oke, nah ini Mas Furkon, eh, ini kalau saya boleh cerita sedikit ya, Mas Furkon itu dan saya kenalnya kita kebetulan sama-sama kerja di perusahaan startup ya. Terus kita ketemunya kebetulan ya ketemunya di sebuah perusahaan. Terus sekarang akhirnya Mas Furkon sama saya jadi lumayan sering ngobrol dan sharing soal bisnis. Dan kesempatannya adalah ya kalau saya ngelihat Mas pribadi Mas Furkon kan sebagai orang yang sangat expert ya di F&B ya. Kita semua udah setuju ya. Enggak kok, biasa aja saya mah. Oke, Mas Furkon udah siap nih buat ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Boleh. Saya sudah oke kok. Oke, kalau gitu mungkin masuk ke sesi ini dulu. Sesi perkenalan dulu ya. Mas Furkon Boleh. ini siapa? Bisnisnya udah kemana aja ya? Hmm. Monggo Mas, silahkan. Baik, selamat malam semuanya teman-teman yang udah bergabung di pengusaha kuliner Indonesia di waktu Zoom kita pada malam hari ini. Semoga Zoom kali ini atau sharing-sharing ilmu yang mungkin sedikit banyak lah. Saya kan soalnya masih juga mesti belajar juga dari teman-teman semua yang mungkin jauh lebih suhu dari saya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak varian produknya. Ya istilahnya saya di sini juga punya kesempatan juga kenalan juga sama teman-teman yang ada di grup WA ini juga dan di grup di Zoom di pertemuan Zoom pada malam hari ini juga. Nah, perkenalin saya Furkon. Sebenarnya saya ini dulunya S1-nya itu di UI, jadi sempat kuliah di Jogja. Lulus kemudian saya kebetulan juga dapat beasiswa lanjut S2 di New Oh, Zealand. Kemudian di sana menetap selama 5 tahun, jadi 18 bulan itu menempuh studinya S2. Terus kemudian sisanya saya nyeles. Jadi mungkin background saya sudah terbentuk ketika waktu saya bekerja di New Zealand, di Selandia Baru. Nah, selama 3,5 tahun itu saya nyeles konstruksi, bukan di food and beverage ya, di konstruksi. Kemudian baru balik ke Indonesia
baru deh kemudian saya memutuskan untuk menjadi ya mungkin bahasanya full time entrepreneur, karena saya sendiri punya keyakinan bahwasanya 9 dari 10 rezeki itu, ini ekstrim sih, contoh ekstrim aja sebenarnya, nggak usah diikutin. Saya punya keyakinan 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari bisnis, dari berwirausaha. Jadi saya plak-plakan ngambil konsep seperti itu, saya terapkan ketika saya pulang ke Indonesia, saya membuka usaha di bidang kuliner. Nah, pertama-tama saya waktu itu usaha kuliner saya adalah main di makanan seafood, yaitu kerang-kerangan. Oh, Jadi waktu itu pertama di Tangerang, saya buat kerang-kerangan, ya ada kerang hijau, kerang darah, kerang simping, kerang bambu, dan lain-lain. Nah, diferensiasi saya waktu itu adalah kerang itu kita sajikan langsung di meja, jadi nggak pakai piring. oke. Ya waktu itu, dan yang sebenarnya itu unik karena waktu itu mungkin baru beberapa teman-teman kuliner yang melaksanakan seperti itu atau melakukan hal-hal yang seperti itu. Cuma di Tangerang ini saya kebetulan resepnya itu juara, apa ya, mungkin saya nggak pernah bener-bener yang marketingin, bener-bener yang nyelesin ketika saya punya warung makan tendaan waktu itu, warung makan tendaan di Tangerang itu bener-bener saya nggak yang serius marketingin, bener-bener yang serius nyelesin, bener-bener yang promoin, tapi saya waktu itu mainnya dirasa. Jadi Oke. saya Percaya di punya produk ya. percaya di produk. Kalau misalnya kata Elon Musk, as long as I have a great product, I can sell it to millions of people. You don't have Nice. to worry about marketing, you don't have to worry about sales. Oke. Sebenarnya seperti itu. Nah, lebih memudahkan nanti ketika ingin memasarkan sesuatu tuh jauh lebih mudah ketika you have a great product. You Ya. have a differentiate product, different product from the rest of misalnya from the rest of entrepreneur atau the rest of businessman. Seperti itu. Nah, waktu itu memang baru awal-awal bukanya saya ngambil di rasa, saya buat menu baru atau bumbu baru yang nggak ada di Indonesia. Waktu itu telur asin saus Padang, itu Oke. nggak ada itu. Telur asin saus Padang, saya buat viral, rame. Tiap hari apa ya, maksudnya alhamdulillah banyak lah istilahnya, gede dari habis maghrib sampai jam 10 atau jam 11 tuh biasanya langsung udah sold out semuanya. Oh, Udah nice. kelar. Itu. Nah, ini dulu yang trik yang pernah saya pakai. Saya kan memang nggak jago digital marketing. Wah, saya ditanya suruh Facebook Ads dulu ya nggak tahu, Google Ads ya nggak tahu juga saya. Saya orangnya old school banget. Jadi Ya. ketika memang warung itu rame, ketika ada yang sudah selesai, orang itu selalu saya datangi mejanya. Selalu saya ajak komunikasi, saya ajak diskusi. Gimana rasanya, Nyari jenengan feedback tuh. dari mana, feedback. Dan itu Ya. membangun trust. Saya kenal sama customer saya, muka-mukanya tuh ratusan orang tuh saya kenal. Oh ini Pak Tiar, oh ini Pak Budi, oh ini Pak Robert, oh ini Pak Albert, dan lain-lain. Mereka pasti senang Oke. karena selalu saya ajak bicara, selalu saya ajak komunikasi. Nah itu setelah selesai, saya waktu itu ya selama 1 tahun ternyata bisnisnya lain satu dan lain hal. Saya harus berpisah dengan partner saya, baru saya buat bisnis dawet. Nah, alhamdulillah Oke. sekarang sih udah lumayan gede sih dawetnya, seperti itu. Singkatnya seperti itu. Oke. Sip. Mm-mm. Ceritanya sangat singkat, padat, jelas. Emang backgroundnya suka industri, bukan industri ya. Emang suka entrepreneurship dan emang dasarnya orang dagang, expertnya di sales. Nah, malam hari ini, bener ya? Iya iya, saya sukanya dagang, saya sukanya ngomong Nah, sih. malam hari ini pas banget. Kebetulan kita emang pengen tahu nih strategi-strategi apa yang sebenarnya harus diperhatiin ya. Kalau misal kita pengen jadi negosiator yang ulung ya, judulnya hari ini ya. Eh, Gimana caranya buat meyakinkan basically banyak pihak, bisa meyakinkan calon mitra kalau kita pengen buka franchise, atau meyakinkan investor kalau kita pengen diinvestin, atau pengen meyakinkan konsumen untuk beli lagi produk kita. Nah, ini ada pertanyaan yang pengen kita kulik di sesi kali ini, teman-teman stay tune terus ya. Um, Oke, pertanyaan pertama mungkin ini dulu deh. Uh, Mas Furkon ini kalau nggak salah PT-nya tuh kan PT Warisan Kuliner Indonesia, bener nggak? Atau salah ya? Sebentar, mute, masih mute. Masih ingat, sorry, kebiasaan. Saya PT-nya itu PT Gendis Saestu. PT Gendis Sahestu. Iya, Ini yang jadi baru sekarang.
Baru sekarang. Jadi saya Oke, kemarin baru sempat sekarang. punya PT juga, namanya PT Bisnis Akseleran Indonesia waktu PT itu. Bisnis Acceleran, oke. Betul, terus kemudian saya sempat jadi direktur utamanya sama teman saya. Kemudian per 25 Oktober kemarin saya memutuskan untuk resign dari perusahaan dan membangun perusahaan sendiri tanpa berpartner dengan orang. Oke, kenapa? Gitu. Oke, saya potong langsung. Boleh. Kenapa Dawet? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak martabak ya? Nggak. Kenapa nggak martabak gitu? Jadi gini, ini sebenarnya ceritanya agak mungkin sedikit panjang kali ya. Ya saya coba ringkas ya dalam waktu yang agak, soalnya waktunya nggak panjang, kita 1 jam. Ya, Jadi waktu itu ketika saya di New Zealand itu memang saya kan dari dulu saya apa ya, sebelum ke New Zealand lah, saya tuh dulu memang cinta banget sama dawet, senang banget ya, sama minumannya. Karena saya dulu taunya cuma dawet hijau kan, dawet ayu gitu warna hijau dari Banjarnegara. ya. Terus sering banget saya ketika ketika kuliah juga beli dawet, hampir mungkin seminggu sekali gitu ya. Ketika di New Zealand saya nggak bisa dapetin tuh makanan tradisional. Aduh, Ketika kalau saya ketika saya waktu itu sempat mikir, saya mau jual bisnis aja kali ya, bisnis dawet aja kali ya di New Zealand. Pikir lagi, kan New Zealand kan cuma 4 juta jiwa gitu, ngapain, mending jual di oke. Indonesia. Istilahnya, yuk jual apa aja di Indonesia tuh laku gitu loh. Oke. Jadi Dari bermula dari kesukaan terhadap produknya sendiri ya. Betul, saya kesukaan dari produknya sendiri, dari situ baru udah di Indonesia, oh ternyata dawet itu banyak, ternyata ada dawet ireng, ada yang dawet khas Semarangan, ada yang dawet khas Solo, ada yang dawet pink juga atau yang dari Surabaya. Cuma saya ngambilnya dari itu dawet ireng khas Purworejo. Oke. Oke, ini Itu Mas, sih. kita agak deep down sedikit nih buat pembahasannya, jadi biar Boleh. makin berbobot materinya. Eh, Positioning Dawet yang Mas Furkon pengen bangun tuh apa? Terus proses untuk mencapai positioningnya itu kira-kira kayak gimana? Misal kalau Kang Pandan sendiri sebenarnya proses positioningnya adalah kita pengen jadi top of mind untuk martabak Pandan di Jabodetabek gitu ya. Kalau orang mikir Mhm. martabak Pandan yang enak di mana ya ke Kang Pandan gitu. Maka prosesnya mulai dari brand naming sampai produk sampai bikin campaign gitu. Nah, aku pengen nanya Mhm. Mas Furkon nih, kalau positioningnya si Dawet Mhm. Gendis, ya brand Dawet Gendis, Mhm. itu positioningnya pengen kemana, terus gimana cara untuk mencapai ke sana nih? Monggo Mas, silakan. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau ini suaranya jelas ya, takutnya ada suara Ya, mobil jelas. gitu kan. Aman, aman. Kalau dari saya sendiri memang pertama positioning saya adalah saya melihat dawet itu sebagai warisan mahakarya lah, istilahnya mahakarya, Hmm, warisan dari kuliner yang ada di Indonesia. Dia sudah lama, dari mungkin dari sejak zaman Majapahit kali ya. Oh, lebay ya, dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda sudah turun temurun sampai dari zaman kolonial Belanda sampai zaman Indonesia merdeka sampai sekarang pun itu makanan itu atau minuman itu memang nggak pernah ada matinya. Jadi setiap hari tuh saya pasti ngelihat ada Kang Cendol lewat di depan rumah saya. Terus kemudian ketika saya jalan keluar di sebelah kiri, di sebelah kanan ada yang banyak jualan cendol. Kemudian saya mikir lagi, sebenarnya cendol ini kan bahan sorry, ketika ketika sudah jadi cendolnya kan namanya jadi minumannya jadi dawet tuh. ya, Kalau misalnya yang hijau-hijaunya, yang hitam-hitamnya itu namanya cendol. Kuahnya pakai santan, jadinya dawet nama minumannya. Nah, dawetnya ini saya mikir kan, uh, ini kan sebenarnya dari santan. Terus orang makin ke sini itu biasanya minumannya udah mulai gak sehat tuh, udah banyak, waduh, oke. kandungan gulanya udah Healthy issue ya, oke. ya udah healthy issue dan orang-orang sudah mulai aware sama kesehatannya, apalagi model-modelnya kayak saya nih umur 31 tahun nih yang udah sudah mulai menjaga nih apa namanya kolesterol, diabetes, pola hidup sehat. Dan teman-teman tahun 90-an, kelahiran tahun 90-an ya, 90-an, 80-an, 70-an itu kan teman-teman yang memang masih familiar dengan makanan-makanan tradisional, Oke. minuman-minuman tradisional. Dan mereka ini minuman tradisional ini kayak, aduh semakin sulit nih saya untuk konsumsi nih, untuk tiap hari atau tiap 2 hari sekali saya konsumsi itu pasti khawatir ya kan kesehatan saya. Saya mikir kalau bisa diganti santannya agar lebih sehat, kenapa enggak gitu kan. Oke. Akhirnya saya ubah pakai, saya mikir-mikir tuh waktu itu bertapa 7 hari 7 malam tuh. Wah, ini gimana carinya ya? Mau pakai kuah apa ini kan? Akhirnya tiba-tiba tuh ada sales yang nawarin ke saya. Tuk 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 tuk. Pak, ini saya punya produk bagus katanya. Nah, apa tuh? Saya bilang kan,
ini produk pengganti santan, cocok nih buat Bapak kalau senang jualan dawet. Saya nggak tahu itu gimana caranya, mungkin Tuhan yang mempertemukan saya dengan sales tersebut. Akhirnya bolehlah saya coba produknya. Nah, itu namanya fiber cream tuh produknya tuh. Pasti teman-teman, Oh, beberapa oke, teman-teman fiber di cream. sini udah pada Ya. tahu nih. Cobalah sama saya. Ketika saya coba, wih cocok nih, rasanya benar-benar bisa substitut atau substitusi dari si santan ini, mendekati santan. Tetapi kita nggak perlu khawatir akan takut diabetes, akan takut kolesterol. Udah deh, dari situ saya mulai tuh mengkampanyekan, misalnya, oh ini premium dawet, non kolesterol, non diabetik, less sugar, memil sehat Ya. tanpa santan. Nah dari situ mulai orang-orang tahu, oh ternyata ada ya dawet itu yang sehat, sehingga teman-teman yang kelahiran 90, 80, 70 itu bisa minum dawet, gak usah takut, khawatir kolesterol dan lain-lain. Itu sih pertama yang Oke. pengen saya positioningnya ke Oke, jadi teman-teman pelanggan positioningnya seperti itu. masuk ke healthy product ya. Healthy Masuk ke product. bagian healthy product. Cara mengkampanyekannya adalah dengan nge-positioning, nge-rebranding, bukan rebranding ya, emang creation brandnya dari awal Dari awal. nggak ada santannya gitu. Nggak ada santannya, Oke, betul. oke. Sekarang kita agak masuk ke bagian angka. Mm-mm. Di awal kan sempat buka outlet sendiri. Atau Betul, kakaknya nggak langsung masuk ke fase franchise ya. betul. Kakaknya masih buka dulu di awal. Berapa sales per harinya? Per hari per outlet. Boleh di-share nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Jadi ceritanya saya itu waktu itu buka bulan Maret 2020. Itu Oke. adalah di Oh, masih saat pandemi ya? Oke. mulai awal pandemi itu. Oke. Jadi ketika saya buka itu surat, kan saya di Jogja nih. Ketika saya buka di hari itu juga Sultan mengeluarkan surat untuk PSBB. Jadi semua semua awak media, selebgram, endorser dan lain-lain diusir sama Satpol PP. Saya pusing kan, waduh saya udah bayar, saya sudah nyiapin ini, nggak boleh apa namanya, nggak boleh suruh buka kan, nggak boleh buka, suruh udahlah bubar aja, semuanya dilakukan lain kali aja, nggak boleh seperti itu. Nah pada awalnya 3 bulan pertama tuh saya berdarah-darah karena kan saya orangnya old school dan memang harus beradaptasi dengan cepat ya, istilahnya harus pakai GoFood, mungkin harus pakai GrabFood, terus saya juga harus gimana ya caranya, orang tuh bener-bener parno banget di awal-awal. Nah 3 bulan itulah saya berdarah-darah, outlet itu berdarah-darah. Tetapi karena saya orangnya suka nyeles, saya Ya. mikirnya, aduh lah, gimana caranya biar sales saya ini tetap jalan, biar saya tetap Mhm. bisa gaji karyawan, gaji Ya. staff saya. Akhirnya saya itu apa namanya, Oke. sales door to door, jalan, memang benar-benar terjun ke lapangan, jemput bola, ngetok pintu. Oke, berarti Nah itu ketika dari situ mulai melakukan tuh pick up ya. order. Oke, tak potong Apa? dulu. Berarti pas melakukan sales door to door kan suasananya masih COVID ya? Gimana caranya Betul. biar ngeyakinin orang buat beli tuh pada waktu itu tuh? Berarti sales sales lapangannya harus dibekalin sama istilahnya sales kit ya, artinya ada masker, ada apa segala macem gitu. Itu gimana tuh Betul. caranya biar bisa bisa kejual banyak tuh? Jadi karena waktu itu awal-awal saya harus tahu dulu nih sebenarnya virus ini kayak gimana kan, saya nggak tahu, kita belum tahu banyak informasinya mengenai corona itu awal-awal. Pokoknya Oke, health ticketnya harus lancar nih. Kita waktu itu memang nggak pakai masker ya karena waktu itu belum ada kewajiban untuk memakai masker. oke, Tapi ada kewajiban untuk menjaga jarak setidaknya 2 meter. oke, Ah, jadi saya sudah siapkan waktu itu mungkin apa ya, hand sanitizer doang sih. Kalau peralatan perangnya ya saya hand sanitizer waktu itu, terus kemudian tahu kertas tas yang buat kurir tuh, kurir gede oh itu iya, biasanya tuh, iya. kurir Paxel atau kurir kurir JNE itu biasanya kalau pakai pakai sepeda motor tuh ya tas gede. Terus kemudian ID card sama seragam. Jadi Oke, kenapa sebenarnya ID card sama seragam itu penting? Satu, itu menunjukkan keseriusan kita sebenarnya. betul. Kita mau mempositioning brand kita tuh kayak apa di mata customer. Mau serius apa mau kayak yang biasa-biasanya. Kayak orang-orang sales biasanya, sales kerupuk atau sales kue-kue gitu kan, atau sales macam-macam. Nah itu mau kayak gimana mempositioningkan Oke, brand kita. Itu saya penting tuh. Seragam, ID card itu seragam, minimum ID ada card. 2. Seragam ID sama card ID card. kontennya apa tuh? Konten ID ID card card. cuma, jadi ID card itu cuma hanya ini aja mas, apa namanya, Nomor nama, HP.
posisi, Ya. nama, posisi, sama nama PT-nya apa. Jadi saya selalu memperkenalkan diri seperti ini. Oke. Tok 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 3 Door to kali. door, literally door to door. Literally door to door. Tok tok Oke. tok 3 kali. Kula nuwun atau bahasa Jawanya gitu, biasanya saya di Jogja. Atau selamat siang, selamat pagi, selamat malam gitu kan. Ya. Selamat pagi. Ketika ada jawaban, oh iya Mas sebentar. Mundur 3 langkah. 1, 2, Oke. 3. Setelah itu Mundur mulai 3 langkah, oke. mundur 3 langkah. Ambil Terus? jarak lah, jaga jarak. Karena kan namanya orang mau punya private space ya. Ya. Apa sih namanya sih itu? Daerah yang nggak pengen dijajah lah istilahnya. Oke. Mundur 3 langkah, baru bilang selamat siang Ibu, gitu tuh. Saya Furkon, saya dari PT atau saya dari Gendis Dawet atau saya dari apa nama mereknya. Bebas mereknya teman-teman apa tuh. Saya dari ini, saya kebetulan nih Bu, siang ini saya bawa produk yang luar biasa enaknya atau saya punya kabar gembira nih Bu. Ibu nggak usah khawatir. Ini produk ini, wah baru kayak gitu tuh baru mulai tuh. Oh iya Pak, apa nih Pak? Sini. Keunggulan produknya kita up ke customer gitu ya? Iya, langsung kita up di awal. Misal saya punya produk enak jaminan dunia akhirat atau apalah. Karena saya kan sering banget menyantumkan humor sebagai salah satu bentuk komunikasi saya kepada calon customer saya. Karena dengan humor itu jauh lebih bisa mencairkan suasana dan ketika orang yang kita jual itu tidak merasa terjuali. Sajane ngono sih, sebenarnya seperti itu. Humor, menggunakan humor sebagai salah satu medium untuk berkomunikasi. Ya. Nah, itu baru mulai menjual produknya. Ibu santai aja, saya cuma punya waktu 1 menit untuk menjelaskan Ibu. Ini saya punya produk dawet, tapi jangan salah loh, dawetnya saya ini nggak pakai santan, enak pol, harganya juga enak, ramah di kantong. Ya memang Ibu dawet saya nggak bisa dijual harga 4.000, 5.000, cukup 10.000 aja. Saya selalu kasih kata-kata cukup, ya bukan cuma. Cukup 10.000 aja, cukup 15.000 aja, gitu. Cukup 10.000 aja, Ibu sudah pertama berkontribusi terhadap kehidupan saya bisa gaji karyawan saya, itu aja nggak masalah. Aku sih nggak perlu. Oh gitu, langsung di-anes saja, oke. Langsung di-anes saja. Ibu sudah berkontribusi terhadap perkembangan usaha saya, Ibu sudah bisa membantu saya untuk bisa melewati masa-masa yang sangat penuh dengan tantangan ini, Bu. Oh itu kalau udah dipegang gitu, emosinya kena. Udah. Ya sudah, saya beli 3. Bu, jangan 3. Oke. Belinya 5 tuh Bu. Itu nanti kalau apa namanya? Tak potong dulu Mas. Boleh. Biasanya kalau kita door to door beli nawarin produk dan kita bawa keunggulan produk kita ke customer. Customer bisa menerima value yang kita terima, maka transaksi terjadi. Tapi kalau misal konsumen nolak, apa yang dilakukan? Nolak dalam artian, atau kayak saya pengen nanya dulu, biasanya kalau nolak itu skenario-nya gimana sih? Ya. Nah, kalau nolak itu skenario-nya ada 2. 1, dia memang nggak punya duit. Bisa tuh ketahuan sih. Itu sebenarnya lebih kayak ketahuan karena dia memang nggak punya duit cash, jangan megang duit cash. Atau yang kedua, dia kayak ada jeda waktu untuk menjawab tuh biasanya ragu-ragu. Oke. Jadi nggak langsung jawab. Ada apa, dia nggak jawab langsung, oh Mas, nggak dulu Mas, kayak gitu kan biasanya. Soalnya kadang-kadang langsung oke, kayaknya saya ini deh Mas, apa misalnya kayaknya saya nggak dulu deh, sebentar Bu, santai aja Bu, ini saya punya sedikit sampel yang mungkin Ibu bisa coba. Saya selalu bawa sampel kecil. Oke. Sampel. Oke. Sampel kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Sampel untuk customer minum berarti. Iya, untuk calon customer minum. Kecil, botol 100 ml, botol Yakult lah. Oke. Coba Ibu rasain dulu, gratis Bu. Kalau misalnya nggak enak, saya kasih gratis 1 lagi, bisa dikasih ke tetangganya atau dikasih ke bapaknya atau ibunya atau anaknya. Nah biasanya setelah dia coba, enak ya Mas ya. Itu dia mau nolak itu nggak enak biasanya. Itu mau nolak tuh, aduh udah bilang enak kan, udah ditawarin biasanya 90%, ya udah Mas saya coba beli 1 gitu. Tapi kalau memang biasanya udah, aduh Mas mohon maaf nih nggak dulu, saya lagi nggak ada duit, it's okay, move on, because sales is a game of numbers. Itu aja kalau aku. Sales itu game angka-angka aja. Semakin banyak lead-nya, semakin banyak kamu ngetok itu, semakin besar juga terjadi penjualan. Normalnya
satu tim sales itu Mas Furkon suruh dia buat datengin berapa rumah atau berapa orang? Saya biasanya di awal waktu itu mereka harus bisa memetakan seminggu itu mau kemana aja. Jadi by Oh, the end of week one gitu misalnya, atau mau memulai kerja, misalnya hari Jumat ya, mulai kerjanya hari Senin gitu. Nah Jumat itu mereka sudah petakan. Mau ke oh, perumahan mana aja. Di perumahan itu nanti saya bantu nih. Soalnya saya dibantu sama sales supervisor kan. Sales supervisor bakal nyari tahu ini perumahan ini ada berapa kakak, di daerah atau kecamatan ini ada berapa kakak, di kelurahan ini ada berapa kakak, berapa banyak sih orang yang ada di situ atau populasi di situ, berapa banyak kemungkinan rumah yang bisa diketuk kayak gitu. Jadi udah dipetakan dulu nih sebelum terjun. Karena kita udah ke planning duluan. Soalnya takutnya kalau misalnya nggak di planning, itu sales yo sembarang aja, sembarang rumah aja diketuk tuh, sembarang target pasar yang diketuk gitu loh, nggak bener-bener nggak tertarget. Karena kalau tempat itu memang apa ya, karena produknya premium, edukasinya, jadi saya juga harus pilih-pilih rumahnya. ya, oke. Pasar saya juga harus Karena nggak pilih-pilih. semuanya masuk ke kategori market. Betul, karena tidak semua di situ tidak saya masuk ke kategori market. Kayak misalnya nih ya ngapunten kalau saya kemarin nyasarnya adalah rumah yang setidaknya itu mungkin looks-nya tuh premium atau dia punya mobil satu. Oke. Ya itu Oke. asar aja itu udah kemungkinan closing itu 80% lah. Biasa emang kelihatan ya. Wah, ini rumahnya miskin. Kelihatan. Kita jangan ke situ ya. Iya maksudnya itu seperti itu. Oke. Maksudnya nggak semua itu, karena saya target pasarnya kan mungkin Premium. bukan menengah ke Premium atas banget. tapi ada atas ya hitungannya ya. Iya. Oke. Seperti itu Oke. sih. Sekarang kita agak speed up prosesnya karena biar Boleh. nanti setelah sesi ini kan kita bakal tanya jawab ya. Saya jawab ya. Speed up prosesnya dulu nih. Nah, em, setelah coba buka cabang sendiri, akhirnya kan memfranchise-kan ya, memitrakan bisnisnya gitu. Jadi kita nggak bisa sebut franchise karena franchise kan regulasinya beda, pajaknya beda, eh, ya, maka kita sebut kemitraan aja ya. Ya. Gimana caranya? Bukan gimana cara. Ini saya pengen dengar ceritanya dulu ya. Kenapa dari awal yang tadi jualan sendiri, artinya yang semuanya di manage sendiri, akhirnya memutuskan untuk franchise. Apa kira-kira peluang atau sesuatu nih yang dilihat sama Mas Furkon akhirnya buat pindah bisnis model? Silakan Mas. Kalau saya waktu itu ngelihatnya adalah pertama dari desakan dari customer. Jadi Oke. pelanggan-pelangganku mendesak bahwasanya pas ada beberapa pelangganku yang loyal itu mau bikin franchise. Oke. Oh, Mau istilahnya mau minta di franchise kan bisnisnya biar saya beli gitu. Karena kalau misalnya beli franchise-nya kan dia berarti beli istilahnya dia beli hak teritori, dia beli hak atas produknya, dia beli hak untuk menjual secara langsung kepada customer. Mungkin dengan harga yang sedikit jauh lebih terjangkau dan dia juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah sebenarnya saya dari situ sih kenapa saya lebih memilih franchise daripada menjadi orang itu menjadi reseller. Karena kalau franchise itu ya satu lagi pertama-tama karena saya melihatnya bahwasannya produk kalau franchise itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan penetrasi produk secara oke. nasional dan dengan skala besar, tetapi tentu dengan kemudahan-kemudahan operasional yang tidak bisa dimiliki ketika saya memanage bisnis saya secara sendiri, Full. secara Oke. mandiri full. Dan itu bakal lebih banyak saya harus menggaji karyawan, menggaji Ya. lain-lain. Terus memang secara profit saya nikmati sendiri, tapi secara keribetan operasional saya orangnya nggak mau ribet. Keribetan operasional itu bakal jauh lebih 2 kali atau 3 kali Ya. lebih susah lah dibandingkan Siap. bermitra dengan partner-partnerku, dengan mitra-mitra kita. Oke, saya masuk dulu ke pembagian pembahasannya agak Hmm. agak dalam ya. Hmm. Saya setuju Bude, bahwa ketika kita memitrakan bisnis atau memfranchise-kan bisnis, jadinya memang operasionalnya memang di pusat itu jadi jauh lebih ringkas. Betul. SDM-nya lebih sedikit, tapi jangkauan brandnya jadi luas. Tapi dalam artian karena franchise atau kemitraan, jadi profit margin yang kita dapat per outletnya kan jadi Sedikit lebih lebih. tipis. Nah, Ya, bagi-bagi kue lah. saya pengen nanya ininya nih. Uh, saya yakin sih Mas Furkon kan udah buka ratusan cabang dengan Hmm. mempersuasi
atau Hmm. menegosiasi ke mitra gitu ya. Hmm. Hmm. Gimana? Karena kan istilahnya nggak semuanya datang dan apa Hmm. istilahnya ya kan kan ada Walking lah. outsource-nya juga ya kayak gitu ya. Ah, ah, Nah, gimana caranya meyakinkan mitra untuk eh, oke ini adadah bisnis yang tepat untuk Anda. Eh, kenapa nggak bisnis lain kayak ya how to persuade the mitra so they can ya uh, be our mitra lah gitu. Oke, oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya apa ya? Pertama sih yang menjadi masalah kalau misalnya orang itu mau berbisnis atau orang itu pengen istilahnya bermitra dengan saya harus gali dulu sebenarnya. Ya, Ini saya harus tahu dulu sifat orangnya itu kayak gimana. Jadi biasanya in the first 5 minutes, in the first 10 minutes, kok nggak jualan. oke. Jadi aku harus tahu sebenarnya dia itu orangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, gaya chattingnya tuh kayak gimana. Terus dia tuh orang asal mana. Jadi memang apa ya, saya coba untuk mencairkan suasana terlebih dahulu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jualan hard selling, nawarkan bla 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 bla. Nggak. Saya modelnya nggak tipe-tipenya nggak seperti itu. Saya tipe-tipenya saya kenali dulu calon prospek saya. Banyak keresahannya kenapa dia. Bu, saya tanya, Bu, atau Pak, kenapa Pak milih Dawet, Pak? Kenapa nggak milih franchise yang lain? Apa? Kan ada banyak apa tuh? Ada ayam, ada pisang goreng, ada minuman kekinian. Kenapa Pak memutuskan Bapak untuk ngechat ke saya? Oh, baru cerita tuh. Oh, gitu. Saya ini gini gini gini. Bah, itu cerita-cerita dulu. Nah, kita baru gali tuh. Dari situ gali dulu nih. Oh, ternyata Bapak ini adalah misalnya Bapak ini PNS, dulu pernah misalnya pernah ditaruh di perkampungan itu cuma ada dawet, ketika di kota dawet sudah mulai susah didapatkan, misalnya kayak gitu kan. Jadi Oke. dia pengen usaha dawet. Nah, itu baru tuh, oh tahu ternyata dia backgroundnya PNS kayak gitu. Nah, baru setelah itu baru masuk nih. Nah, kira-kira Bapak Bapak saya penasaran nih Pak. Bapak udah tahu belum Pak sebenarnya uh, apa namanya paket-paket kemitraan kita itu ada apa aja, tahu nggak Pak? Oh, belum tahu Mas. Nah, kalau dari Bapak sendiri baru aku bilang, baru Bapak sendiri Bapak rencananya mau jualan pakai gerobak atau mau jualan dari rumah aja nih Pak? Kan Bapak PNS nih. Iya Pak, cuma saya kebetulan ada tempat nih Pak, ada karyawan. Nah, cocoknya Bapak pakainya yang ini aja Pak. Jadi kita kita nawarin jangan selalu yang jauh, yang paling mahal. Sesuaikan dengan kebutuhannya sini aja. Sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang kan pengennya kita jualnya yang 15 juta atau 20 juta paling mahal aja. Pak ini aja Pak, ambil Pak. Bagus bagus bagus, padahal nggak sesuai dengan kebutuhannya dia gitu kan. Kadang ada orang kadang-kadang ada orang, saya nggak bisa Pak, saya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Saya biasanya mainnya pakai PO. Nah, kalau PO cocoknya pakai yang paket ini aja Bu. Nggak usah pakai gerobak, nggak usah pakai ini. Ibu nggak perlu sewa karyawan, ibu nggak ini, cuma bahan bakunya doang dari saya. Masih gini aja kok, cukup segini aja, harganya ditebus di awal. Habis itu praktis tuh ke depan tuh, ibu tinggal PO kayak gitu. Oh gitu ya Mas ya, dijelasin dulu semuanya. Terus dia nanya kan, dia nanya. Nah, baru terakhirnya, Bu, dari penjelasan aku tadi nih Bu, kira-kira ibu tertarik yang paket A atau yang paket B? Kayak gitu. Jadi aku bilang, kira-kira ibu tertarik gak? Jangan. Pertanyaan selalu, ibu kira-kira paket yang A atau yang B? Ibu kira-kira mau beli baju yang warna merah apa yang warna biru? Kasih pilihan, jangan dikasih dead end questions. Oke. Open ended questions. Cari pertanyaan yang open ended sifatnya. Sifatnya secara stimuli itu memaksa otak kita memilih A atau B. Kayak gitu. Pilihannya cuma dua, A atau B. Ya, oke. Sejauh ini ketika ngiyakinin mitra eh, paling sulit eh, itu mitra yang kayak gimana sih buat diyakinkan gitu untuk beli bisnis kita? Kalau dari aku sendiri sih yang paling sulitnya itu sebenarnya bukan paling sulit sih, cuma triknya aja sebenarnya. Oke. Beda-beda, ada yang mitra yang memang sifatnya, kemarin tuh sempat baca bukunya, saya lupa buku apa itu judulnya. Jadi ada tipe-tipe klien gitu intinya. Ada Hmm. klien yang sifatnya ya ya teliti banget masalah keuangan, benefitnya apa dan lain-lain. Nah, jadi kita menjelaskannya itu dari sisi benefit atau dari sisi finansial. Ada yang kadang-kadang modelnya tuh cerewet aja, dia ngobrol aja. Nah, itu biasanya kita sikut, biasanya kita tarik simpatinya itu dari sisi emosionalnya. Jadi nggak terlalu banyak ngomongin angka, lebih Oke. banyak ngomongin value secara mungkin secara rasa, secara
Ya jual mimpi aja sih. Oh nanti ini bisa seger, ibu bisa bu kasih hantaran atau kasih kasih produk ini beda nih bu dengan produk yang lainnya. Dan itu jarang ngomongin finansial, aku jarang ngomongin BEP, HPP kayak gitu-gitu model-modelnya jarang. Nah Oke. ada lagi yang nggak tahu nih kalau bagi saya nih yang agak kesulitan ya. Udah tanya banyak kan ghosting. Waduh, tuh capek banget gitu saya. Dan itu wajar CLBK, chat lama balas beli kagak gitu kan. Oke. Beli kagak, ada kan telepon lama beli juga kagak, tapi biasanya kalau telepon tuh jarang Mas Agung. Kalau udah telepon itu tandanya dia udah level seriusnya tuh udah naik kelas, udah beda, biasanya tuh pasti deal, Ya, kemungkinan setuju. dealnya tuh udah 70% ke atas lah. Kalau masih chat itu ya mungkin 50-50. Kalau saya selalu minta sama calon prospek saya, bu atau pak mau teleponan nggak sama saya pak, karena saya senangnya kan teleponan. Ya, Kenapa? Karena mereka bisa mendengar intonasi suara saya, bisa mendengar exactly. saya ini sebenarnya serius apa enggak, seneng apa enggak, cocok sama apa enggak sama kepribadiannya dia. Biasanya saya selalu telepon most of the time ya, 90% deal Oh iya? kalau udah teleponan. Oke. Most of the time deal Ya, pakai telepon. most of the time deal aku kalau teleponan. Oke. Thank you banget nih Mas Furkon. Kayaknya sesinya bakal udah sampai sini aja untuk yang sesi pemaparan materi dan Q&A dari Q&A template dari saya ya. Ini kita langsung aja masuk ke sesi Q&A teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen bertanya, boleh langsung open cam atau raise hand aja ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya langsung open mic. Eh, Kalau bisa sih open cam sekalian, jadi kita tahu lebih kenal gitu ya. Eh, Boleh teman-teman silakan yang ingin bertanya, boleh open cam, boleh open mic aja boleh, silakan. Atau pengen raise hand dulu boleh, sambil saya jelasin tadi ya materi inti hari ini adalah negosiator ulung ya. Kalau saya nyatet sih ada 5 hal, tapi 5 hal ini bercabang kemana-mana ya. 5 hal itu adalah yang pertama, yang kalau kita pengen jadi negosiator yang baik itu adalah satu preparations. Ini kalau kata Abraham Lincoln atau siapa ya, if I have 6 hours to cut down the trees, I will spend an hour to sharpen the axe. Kalau saya punya waktu 6 jam buat motong pohon, kata Abraham Lincoln, saya akan ngabisin waktu sejam buat ngasah tapaknya gitu. Jadi sesi preparation ini akan sangat berdampak sekali. Kalau di bisnis gendis dawet yang udah dipraktekin, caranya adalah dengan cara uh, seluruh karyawannya harus punya ID card, terus pakai seragam. Itu kan sesi preparation ya. Terus sebelum sebelum terjun ke lapangan, wajib banget hukumnya buat memetakan seminggu sebelumnya atau minggu sebelumnya gitu ya. Ini mau kemana aja. Jadi sesi preparation ini penting banget. Yang kedua, bring value with transparency and honesty. Jadi penting banget buat kita nyampein keunggulan produk kita dengan secara transparan dan kejujuran gitu ya. Yang ketiga, be genuine atau ya jadi tulus ya. Maksudnya sampaikan tanpa nutup-nutupin satu dan lain hal. Ketika kita menyampaikan produk dengan baik, ya potensi sales akan terjadi jadi lebih tinggi begitu. Ya. Terus yang keempat, know your audience. Know your audience need. Dan ini yang keempat yang saya catat, bahwa yaitu alasan kenapa Tuhan memberikan satu mulut dan dua telinga adalah kita jadi lebih mendengar ya, ketimbang nyerocos soal keunggulan produk kita. Kita juga dengar, harus dan wajib banget buat mendengarkan kebutuhan customer kita itu sebenarnya apa gitu. Nah, itu inti dari materi hari ini soal negosiator ulung, gimana caranya meyakinkan customer, mitra atau investor untuk bekerja bersama kita ya. Satu, preparation. Dua, bring value with transparency and honesty. Tiga, be genuine. Empat, know your audience needs. Oke, saya balikin ke teman-teman yang mau nanya ya. Ini kalau nggak ada yang nanya, oke, nggak bisa open cam. Oke, nggak bisa. Ini ada pertanyaan dari Mbak Hasna. Sebentar saya bacakan dulu pertanyaannya. Apakah
semua orang bisa jadi sales atau ada kriteria tertentu yang harus dipenuhin? Oke, boleh, monggo Mas Semua, Furqan, silahkan. oke, kalau saya adalah tipenya semua orang bisa jadi sales. Karena kita pada dasarnya, ya Mbak ya, entah itu Mbaknya bekerja, entah itu Mbaknya sedang berwirausaha, kita tuh sehari-hari itu sering banget istilahnya terlibat dalam hal menjual, dalam hal bernegosiasi. Misalnya, Jo ngasih ide nih, Mbak ngasih ide ke bos. Pak, kalau misalnya seperti ini gimana? Itu kan sebenarnya memberikan ide, kamu menjual idenya kepada bosnya untuk menerima dan dilakukan apa istilahnya untuk diterapkan idenya Mbaknya di perusahaannya. Itu sebenarnya udah salah satu bentuk cara menjual. Jadi Ya, sebenarnya kita ini semua terlahir dengan apa ya? Terlahir dengan sifat menjual, sifat sales. Tinggal sebenarnya kalau sales itu kan adalah ilmu yang bagi saya eh, ada satu ilmu, itulah kenapa saya sebenarnya ada dua ilmu yang ingin saya harus pelajari apapun itu bisnis saya. Pertama adalah ilmu berjejaring, networking. Yang kedua adalah ilmu menjual. Jadi mau menjual apa aja itu sebenarnya semua itu bisa dipelajari. Menjual. Tinggal dari gimananya kita mempersiapkan mental kita untuk berjualan produk kita. Sebenarnya itu aja sih. Jadi tidak ada kriteria tertentu setiap orang untuk apakah dia harus ganteng, apakah dia harus punya, apakah dia ekstrovert, introvert pun sebenarnya bisa banget ya, menjual secara apik, secara bagus. Kenapa? Ini nih yang nggak dimiliki oleh saya nih, seorang ekstrovert, ekstrovert lah dong. extrovert garis keras lah ya. Ekstrovert garis keras. Saya ekstrovert garis keras adalah kemampuan mendengar secara atentif. Listen attentively. Oke. Itu yang mungkin saya harus banyak belajar sama teman-teman introvert. Hmm. Saya sebenarnya, apakah itu bisa dilatih? Bisa. Saya orang ekstrovert, saya bisa dilatih. Tapi saya punya batasan untuk bisa mendengar secara atentif. Mendengar secara benar-benar secara aktif. Itu mungkin saya cuma bisa mendengar 15 menit, setengah jam, habis itu lost focus. Introvert di sisi lain, dia bisa dengar 2 jam, 3 jam gitu kan. Gak capek. Kalau saya gak sih capek, aduh denger tuh sebenarnya capek banget. Dan itu salah satu ilmu sebelum menjual adalah ilmu mendengar. Ya. Dengerin dulu yang maunya customer itu apa, needs-nya itu apa. Coba kalau misalnya ketika berbicara misalnya sama calon customer, ketika calon customer itu ngomong, dekatkan, suaranya buka telinga keras-keras, terus saya selalu bilang nih ke sama customer saya waktu itu juga pernah sempat sales di pergudangan ya, ketika saya ketemu sama orang face to face, saya selalu bilang, Pak, Bu, mohon maaf Pak, saya boleh ya sambil nulis apa yang Ibu atau Bapak bicarakan. Seperti itu. Jadi Ya. orang tuh merasa tersanjung. Oh, ternyata ide saya, ucapan saya ini dihargai. Ya. Seperti itu sih. Jadi kalau kriteria pertama agar menjadi seorang sales yang ulung, agar menjadi seorang negosiator yang ulung adalah kemampuan untuk mendengar itu diperbagus dan dicoba dilatih terlebih dahulu. Oke. Mendengar untuk memahami. Mungkin itu kali ya. Mendengar untuk Nice. memahami. Sip. Saya harap itu udah cukup menjawab. Oke, katanya baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Furqan. Oke. Sama-sama Mbak Hasna. Ini kalau yang lain ada yang mau bertanya langsung open mic aja ya, nggak usah permisi Mas Agung izin mau nanya gitu. Jadi langsung aja open mic. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk langsung bertanya ke Mas Furqan soal apa aja. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya ada pertanyaan ya terkait motivasi ya. Uh, Kalau dari saya sendiri, sales itu identik dengan motivation. Karena kita pengen nge-persuade orang untuk beli produk kita. Artinya kita harus punya energi yang cukup untuk memastikan bahwa ya kita kita bisa meyakinkan orang. Apalagi kalau kita door to door, artinya kita pengen meyakinkan banyak orang, bisa 50, bisa 100 gitu dalam satu hari. Nah, pertanyaannya terkait motivasi adalah gimana caranya biar selalu termotivasi. Kalau saya lihat Mas Furkon kan selalu berenergi ya, full tenaga, ya di Minum going hemavitor nih saya ekstra kayaknya gitu ini. ya. Gimana tuh caranya Mas biar tetap level entusiasme motivasinya tuh selalu tinggi gitu?
Boleh, silakan ditanya. Ini kayak penting nih pertanyaannya. Boleh, silakan Mas. Kalau udah bisa menjawab, boleh silakan. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya untuk menjaga level antusiasme ya. Ini saya coba saya stop dulu karena gelap banget ini tempat saya. Boleh, silakan dienakin aja. Enakin aja ya, Pak. Enakin aja. Dan biasanya kalau saya untuk menjaga level motivasi saya agar selalu bisa semangat adalah sebenarnya kalau aku sih tujuanmu itu berjualan tuh ngapain? Ya, Apakah satu untuk menafkahi dirimu sendiri, menafkahi keluargamu kah, menafkahi karyawanmu kah, ya, menafkahi siapakah? Karena kalau saya sendiri, saya semangat jualan karena satu tanggung jawab saya banyak sebenarnya. Pertama, tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri. Saya harus bisa menafkahi diri saya sendiri, saya harus bisa menafkahi istri saya, anak saya harus bisa menafkahi karyawan saya, dan saya harus bisa menafkahi investor saya. Sebenarnya oh, itu tuh yang membuat saya untuk terus maju, untuk terus bisa jualan. Memang ada saat ada atau kadangkala juga ada saatnya saya harus break, dan itu wajar sebagai manusia. Tetapi break itu ya mungkin Sabtu atau Minggu, dan Senin sampai Jumat itu tetap harus bisa dibilang fokus. Kalau misalnya jualan fokus, fokus di situ jualan. Semua biasanya kalau yang fokus, yang semangat itu pasti biasanya tidak mengkhianati hasilnya. Pokoknya usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau saya oh, seperti memang di awal-awalnya berjualan itu berat, memang di awal-awalnya itu bangun customer itu berat, memang gitu. Kayak gitu jadinya, memang semua. Jadi memang awal-awalnya namanya bangun babat alas ya, mungkin bahasa Jawanya babat alas gitu. Babat alas itu memang susah karena kita nggak kenal siapa siapa, kita nggak tahu audiens kita siapa. Tapi once kita sudah dapat trustnya mereka, once kita sudah dapat kepercayaan mereka dan mereka sudah senang sama produknya, besok jualannya via WA aja. Udah ah, tinggal terima order, atau kadang-kadang tinggal terima order tuh besok udah ting 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 mas pesan sekian nah, terus ya enak. oke, nice, Nah, nice. Oke, saya balikin lagi ke peserta ya. Kalau misal ada pertanyaan lagi, boleh kita masuk ke sesi selanjutnya. Eh, Teman-teman, kalau misal ada pertanyaan, boleh. Ya, mumpung Mas Furkon ada di sini, kemarin ada yang request beberapa. Ini kapan bisa Zoom? Kapan bisa Zoom? Nah, ini udah ada Zoom ya. Kita udah Zoom nih. Terus mana nih yang nanya? Nggak jadi nanya nih. Oke, silakan. oke. Ya udah. Ini saya ya udah sini paling ya udah gini aja. Saya nggak ngerti. Ini pertama kali juga jadi MC. Jadi itu biasanya eh, jadi apa saya? Em, Ya udah. Hari ini sih kalau misal nggak ada pertanyaan, udah cukup. eh, Sampai sini aja buat materi sharing session bareng sama Mas Furkon. Buat teman-teman, kalau misal ada yang pengen ditanyain lagi buat follow up di grup atau pengen langsung nanya ke Mas Furkon, boleh. Semuanya tahu ya kontak Mas Furkon ada di mana karena ini kan ada di grup ya. Terus buat teman-teman juga yang lain yang nanti nonton video YouTube ini tapi bukan bagian dari komunitas pengusaha kuliner ID, gabung aja gratis. Caranya langsung klik website pengusahakuliner.id terus pencet tombol daftar jadi member komunitas. Ya, selalu ada sharing-sharing session kayak gini yang bakal memudahkan teman-teman buat belajar, networking dan segala macam. Karena alasan saya ngebangun komunitas pengusaha kuliner ID bareng sama teman-teman adalah ya kita pengusaha kuliner most of the time kan alone ya atau sendirian gitu. Nah kalau kita sendirian kadang banyak problem-problem yang sebenarnya sifatnya fundamental dan kita tahu jawabannya, tapi kita jadi nggak tahu jawabannya sama sekali karena kita apa namanya kayak semacam kena mental block gitu. Karena stres, banyak tekanan dan segala macam kayak bodoh sesaat gitu ya. Nah pengusaha kuliner ID ini emang diperuntukkan buat kita sharing, networking gitu ya. Karena ketika kita sharing, kita belajar ulang, kita bernetworking, kita ngobrol sama orang yang sefrekuensi dengan kita, uh, maka level of happiness kita kan jadi meningkat seperti itu ya. Ketika level of happiness kita meningkat, maka ketika kita ngambil keputusan itu jadi lebih baik. Ya, kalau kita jadi lebih baik, kitanya berkembang, ya bisnis kita juga bakal berkembang. Oke, paling itu aja buat sesi hari ini.
Teman-teman, makasih banyak yang udah hadir. Mas Furkon, terima kasih banyak buat sesi hari ini. Ya, Sama-sama. salam Terima buat kasih juga. keluarganya. Itu kayaknya masih di Baik. mobil ya. Oke, oke. Paling itu aja. Teman-teman, makasih banyak ya semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Ini videonya bakal diupload di YouTube. Oke, paling nyampe sini aja. Yuk, makasih banyak semuanya. Saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yuk, malam. Terima kasih Mas Furko, Mas Agung. Ya, sama-sama, Pak.